Baik, selamat datang Dr. Nugroho di GO Talk kali ini, yakni dalam rangka merayakan World Hypertension Day 2022. Jadi di sini sebetulnya sudah ada beberapa pertanyaan nih dok, yang mungkin bisa bermanfaat dan cukup umum sebetulnya buat masyarakat, namun belum tentu nih masyarakat luas bisa mengetahui dari jawabannya. Nah dengan itu saya izin mulai dok, mungkin sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke. Suara saya cukup jelas ya? Jelas dokter. Oke, terima kasih Keisa ya. Jadi nama saya Dr. Johannes Nugroho, spesialis jantung pembuluh darah dari Surabaya. Saya sebagai staf dosen mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Mungkin itu sekilas perkenalan dari saya. Baik dokter, nah mungkin kita bisa langsung mulai saja ya dok untuk pertanyaan-pertanyaan nih. Di sini ada 11 pertanyaan, jadi bisa langsung saja. Nah pertama nih dok, mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu dok mengenai hipertensi nih, karena topik kampanye kali ini itu World Hypertension Day, mungkin bisa dijelaskan sebetulnya hipertensi itu penyakit pada kondisi apa sih dok? Apakah ada spesifiknya dan mungkin pakemnya gitu ya, dari tekanan sistolik dan diastolik, ataupun sebetulnya itu bisa dilihat dari gejala-gejalanya nih dok. Dipersilahkan. Oke. Jadi kalau kita ketahui ya sebetulnya hipertensi ini merupakan salah satu penyakit yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat pada umumnya ya. Kenapa demikian? Karena hipertensi ini kan masyarakat tuh mempunyai alat-alat pengukur tekanan darah ya. Jadi katakan bagaimana sih disebut hipertensi ya, apabila tekanan darahnya mengalami suatu peningkatan. Ya, memang ada suatu kriteria yang berbeda-beda antara asosiasi satu dengan asosiasi yang lain, tapi pada prinsipnya hampir semua asosiasi mengatakan kalau dikatakan hipertensi apabila terjadi suatu peningkatan tekanan darah sistolik atau tekanan darah yang di atas itu adalah 140 mm merkuri. Sedangkan yang diastolik, yang tekanan darah yang di bawah itu adalah 90 mm merkuri, 90 atau 90 ke atas. Nah, itu dikatakan sebagai hipertensi, dan hipertensi ini yang mungkin kita perlu ketahui bersama, ini adalah merupakan suatu masalah yang mayor bagi masalah kesehatan di dunia, termasuk di Indonesia. Oke, baik dok. Jadi tadi udah disebut ya bahwa hipertensi ini sebetulnya prevalensinya cukup banyak gitu ya, terutama di Indonesia. Nah, sebetulnya apakah dari dokter mungkin bisa menjelaskan nih, dibandingkan dengan mungkin penyakit-penyakit lainnya yang mungkin cukup banyak juga ya terjadi di Indonesia, insidensi dan juga prevalensi dari hipertensi itu seberapa berpengaruh atau seberapa banyakkah dok di Indonesia? Ya, jadi di Indonesia ini cukup lumayan. Jadi berdasar dari data Kementerian Kesehatan atau Riskesdas ini, dikatakan bahwa hipertensi ini prevalensinya berkisar antara 22 sampai 44,1%. Dan ini tergantung dari provinsinya. Jadi ada data yang mengalokasikan berdasar provinsinya. Di sini ada Papua, ada NTB atau Kalimantan Selatan. Semuanya ini kurang lebih masing-masing provinsi antara 22 sampai 44,1%. Tapi yang memang yang menarik dari hipertensi ini bukan hanya prevalensinya saja, tapi bagaimana awareness atau suatu kewaspadaan dari masyarakat tentang apakah saya ini memang punya darah tinggi atau tidak sih, terus kemudian apakah saya ini perlu minum obat atau tidak. Ini yang paling penting. Sedangkan kalau kita menurut data di dunia, ini kita mempunyai suatu data yang agak lebih baru dari International Society of Hypertension, bahwa permasalahan secara global itu memang dikatakan orang dewasa itu secara global itu terjadi suatu peningkatan tekanan darah atau hipertensi, yaitu kurang lebih sekitar 22% dari total penduduk orang dewasa. Dan ini kalau berdasar data tahun 2000 itu 972 juta. Sedangkan tahun 2025 ini diperkirakan sebesar 1,56 miliar. Luar biasa ya. Ini total penduduk dunia. Jadi ini yang menjadi suatu permasalahan
secara epidemiologis. Mungkin demikian Kesha tentang epidemiologis atau prevalensinya. Oke, baik dok. Tadi juga disebutkan ya bahwa ini penyakitnya cukup bahaya dan mungkin banyak orang yang nggak sadar gitu bahwa mereka sebetulnya mengidap gitu hipertensi. Nah, pernah dengar-dengar juga nih dok bahwa hipertensi ini sering disebut sebagai the silent killer ya dok kalau tidak salah. Nah, dari itu mungkin bisa jelasin lebih lanjut dok, kenapa bisa disebut sebagai the silent killer ini dan mengapa hipertensi itu tergolong sebagai sebuah penyakit yang berbahaya gitu dok. Oke, kalau kita melihat orang hipertensi terjadi suatu kematian, ini ternyata 45% disebabkan kematian karena penyakit jantung atau penyakit jantung iskemik. Sedangkan orang hipertensi 51% meninggal karena stroke. Kita tahu bahwa hipertensi ini kita kadang-kadang tidak menyadari. Mungkin tekanan darahnya 150, 90, dia tidak merasa ada keluhan apa-apa. Karena memang kadang-kadang orang itu sudah mengalami suatu adaptasi. Jadi tekanan darahnya mungkin 130, 140, 150 sudah mengalami adaptasi. Tetapi yang tidak disadari adalah hipertensi ini merupakan salah satu faktor risiko terhadap suatu penyakit jantung koroner dan juga faktor risiko terjadi stroke. Maka akhirnya orang itu dengan baik sebagai hipertensi itu sendiri atau dengan faktor-faktor risiko yang lain seperti kolesterolnya meningkat, merokok, kemudian diabetes, terus perjalanan usia, ternyata ini saling berkaitan yang mengakibatkan terjadinya suatu kematian yang disebut sebagai silent killer tadi, yaitu adalah penyakit jantung koroner dan penyakit stroke. Itu yang sering menjadi suatu permasalahan. Hipertensi ini dikatakan tenang-tenang saja, tapi tiba-tiba terjadi suatu komplikasi yang sangat fatal, yaitu kematian. Oke, baik dok. Jadi mungkin sarannya nih mungkin untuk para penonton gitu ya atau masyarakat luas mungkin bisa jadi cek rutin gitu ya dok, istilahnya bisa jaga-jaga jangan sampai udah keburu nih terkena hipertensi baru mungkin nanti menyesal, lalu pengobatannya juga pasti lebih rumit ya dok ya kalau udah terlalu lambat gitu. Nah mungkin nih dok, dari itu sebetulnya pada kalau tidak salah di hipertensi tipe 2 ya itu ya dok yang tidak muncul gejala ya dok kalau tidak salah. Nah kalau misalnya pada hipertensi yang bisa terlihat gejalanya, yakni kalau tidak salah tipe 1, kira-kira apa sih dok gejala-gejala yang bisa kita temukan umumnya pada pasien hipertensi ini? Sebetulnya kita tahu bersama ya, sebetulnya begini, keluhan itu sebetulnya yang sering terjadi pada masyarakat adalah ya mungkin yang sering kali orang katakan, oh sakit kepala. Terus kemudian, oh saya punya darah tinggi, saya cek tekanan darahnya. Tapi sebetulnya orang darah tinggi tidak mesti sakit kepala. Terus keluhan yang lain adalah yang sudah lanjut. Kalau kita melihat keluhan yang sudah lanjut apa? Sudah terjadi suatu komplikasi. Komplikasi apa yang sering terjadi juga? Yaitu adalah komplikasi terhadap satu jantung misalnya. Apa yang terjadi komplikasi jantung? Komplikasi jantung ya satu dia akan mengalami suatu pembesaran jantung, akan terjadi suatu gagal jantung, dan terjadi suatu penyakit gagal jantung yang semakin berat, yaitu adalah sesak nafas. Nah, itu sudah lanjut. Kemudian, kalau dia menyerang pada sistem saraf, nah, terjadi stroke. Kalau sudah terjadi gejala-gejala stroke seperti kelemahan anggota gerak badannya atau sudah bicara pelo, nah itu juga sudah lanjut. Kita jangan sampai sesuatu terjadi demikian. Terus kemudian apa yang lain lagi? Misalnya pada mata dia akan terjadi suatu kondisi di mana penderita tersebut akan terjadi suatu pendarahan pada matanya. Nah, ini akan juga menjadi suatu masalah, akan terjadi suatu gangguan penglihatan pada mata. Terus kemudian yang lain lagi apa? Misalnya kelainan pada makrovaskuler atau pembuluh darah yang besar, yaitu pada aorta. Aortanya karena pembuluh darah aorta ini adalah pembuluh darah yang besar, tekanan yang meningkat, terjadi pembengkakan aorta.
terjadi robekan pembuluh darah aorta, nyeri pada dada, nyeri pada aorta, pada abdominal atau perut, sehingga terjadi suatu diseksi atau pecahnya pembuluh darah aorta. Kemudian pada ginjal, kadang-kadang kita tidak pernah mengecek berapa sih fungsi ginjal kita, kondisi ginjal kita bagaimana. Nah, setelah dicek laboratorium ternyata ada albuminuria, ada protein urea, terus kemudian serum kreatininnya meningkat, dan tidak terjadi keluhan apa-apa. Tahu-tahu sudah mengalami anemia pucat yang merupakan tanda-tanda gagal ginjal terminal, akhirnya harus cuci darah. Lah, keluhan-keluhan seperti inilah yang sebetulnya kita atasi supaya tidak terjadi. Mungkin demikian yang kita harapkan. Oke, baik dok. Jadi ternyata walaupun mungkin kalau hipertensi itu banyak orang berpikir asosiasinya hanya ke jantung ya, ternyata organ lain yang di tubuh kita gitu ya, mulai dari yang pada ada kepala, dari mata, lalu ke organ-organ tubuh lainnya itu bisa terdampak juga berarti ya dok ya. Nah, dengan itu dok, tadi udah disebutkan bahwa ternyata hipertensi ini memiliki dampak besar pada fisik seseorang. Nah, apakah sebagai lanjutan dari dampak hipertensi ini bisa memberi dampak juga nih dok kepada mungkin fungsi sosial, kepada fungsi mental dari seorang individu dok? Ya, betul. Tentunya. Jadi kalau kita melihat misalnya contohnya nih, orang dengan komplikasi pada jantung, terjadi suatu gagal jantung. Jantung ini merupakan salah satu fungsi pompa yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Kalau secara fungsi jantung itu mengalami penurunan dan terjadi suatu gagal jantung, maka yang terjadi apa? Orang itu akan mengalami mudah capek, sesak nafas kalau aktivitas. Ya, fungsi sosial apa yang terganggu? Fungsi finansial apa yang terganggu? Yaitu tentu pekerjaannya akan menurun, ya toh. Kalau dia bekerja secara fisik, maka dia tidak mampu melakukan pekerjaan tersebut. Sehingga secara finansial orang itu akan berkurang secara finansial. Terus kemudian sosial. Bayangkan dia juga butuh misalnya bercerita, mempunyai teman, ngobrol sebentar aja sudah sesak nafas. Ya, akhirnya secara sosial dia juga akan mengalami gangguan, baik itu malu ataupun secara fungsi dia sudah tidak bisa bicara dengan cukup banyak, panjang lebar, dan kemudian menarik, ataupun dengan kondisi yang menyenangkan, karena orang sesak nafas diajak ngobrol sebentar sudah ngos-ngosan. Kemudian kalau terjadi suatu gangguan stroke misalnya, tentu apalagi kalau terjadi gangguan kelemahan, lumpuh, atau tangan kanannya tidak bisa bergerak, dia akan malu secara sosial. Dan ini juga memberikan suatu dampak yang secara luas, baik itu dampak secara pribadi maupun dampak secara nasional, termasuk negara. Kenapa? Karena budget untuk mengeluarkan pembiayaan obat dan lain-lain sangat besar sekali, termasuk support terhadap support keuangan finansial, asuransi nasionalnya akan terganggu, sehingga akhirnya orang secara nasional juga akan memberikan suatu dampak budget pengobatan hipertensi yang sangat besar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan juga. Oke, baik dok. Nah tadi berhubungan juga nih dok sebetulnya dengan kecukupan fasilitas ya, dan juga pastinya yang memungut cukup banyak biaya nih kalau misalnya seseorang mengidap hipertensi ataupun bahkan penyakit lainnya ya dok ya. Nah mungkin yang saya ingin tanyakan dok, di Indonesia sendiri apa kecukupan dari fasilitas untuk menangani pasien hipertensi ini seperti apa dok kondisinya? Apakah sudah cukup atau mungkin ada kurang dok di bidang-bidang tertentu? Mungkin boleh dijelaskan dok. Ya, pada prinsipnya Indonesia ini cukup luas sekali ya. Ada daerah perkotaan, ada juga daerah terpencil dan lain-lain. Tapi pada prinsipnya kalau di daerah perkotaan, daerah yang pusat-pusat fasilitas yang kota, tentu kita tidak ada kalah dengan di luar juga. Prinsipnya sama. Baik fasilitas tenaga kesehatannya, fasilitas obat-obatnya, semua obat ada tersedia di Indonesia. Terus kemudian alat diagnostiknya juga lengkap. Nah, cuman masalahnya kalau kita berada di remote area, nah inilah kadang-kadang ada fasilitas yang kurang. Maka International Society of Hypertension di sini juga sama.
memberikan suatu rekomendasi berdasar pada fasilitas. Bukan hanya di negara Indonesia, ini secara global di dunia. Di mana dia ada namanya memberikan rekomendasi, saran, apakah fasilitasnya itu mencukupi atau tidak. Maka dibagi namanya esensial dan optimal. Jadi esensial itu adalah ketersediaan obat-obat dan alat diagnostik yang standar. Kemudian yang optimal, nah itu nanti akan diberikan suatu fasilitas yang lebih dan kemudian dengan tenaga kesehatan maupun alat-alat pemeriksaan yang lebih canggih lagi. Tapi pada prinsipnya di Indonesia sudah mencukupi pengobatan karena kita mempunyai puskesmas atau fasilitas kesehatan masyarakat. Di mana saya pernah bertugas di daerah pun, puskesmas pembantu pun juga cukup tersedia. Alat tensimeter pasti tersedia. Obat-obat hipertensi juga tersedia di sana. Jadi pada prinsipnya kalau di negara kita masih cukup bagus untuk fasilitasnya. Oke, baik dok. Jadi secara umum cukup mencakupi ya dok, tapi dibedakan lagi kepada daerah-daerah di Indonesia dan tentunya ada bantuan juga dari mungkin pihak eksternal yang udah memberikan guideline ini sesuai dengan sumber daya baik dari manusia ataupun fasilitas yang dimiliki ya dok. Nah di sini dok, untuk para penderita hipertensi yang mungkin sudah terdiagnosis itu mungkin saya penasaran sih apa saja mungkin langkah-langkah yang biasa dilaksanakan dalam menangani atau men-treat pasien-pasien dengan hipertensi ini dok secara umum. Ya, jadi prinsipnya demikian. Apa sih prinsip pengobatan hipertensi? Kan demikian. Kan maksudnya demikian ya Kesha ya? Benar dok. Oke, jadi kita sarankan kepada masyarakat, satu, kita juga harus melakukan intervensi pola hidup, itu yang penting. Apa intervensi pola hidup? Yaitu adalah pola hidup yang sehat, termasuk makanan dan lain-lain. Apa? Kita harus melakukan exercise secara reguler, ya. Terus kemudian menghindari tembakau, ya, merokok dilarang. Kemudian apa? Dengan healthy diet, ya itu diet ya, yang sehat itu gimana? Ya mengurangi garam yang berlebihan, garamnya secukup saja. Terus kemudian menurunkan konsumsi alkohol. Terus menurunkan berat badan. Dan kemudian kita juga melakukan suatu pengecekan secara rutin terhadap tekanan darah kita. Dan tekanan darah ini bisa kita ukur di rumah, yaitu dengan home blood pressure monitoring atau dengan alat tensi secara digital. Nah, terus kemudian yang lain apa? Kalau memang dia itu punya darah tinggi, maka yang penting kita juga harus berobat ke fasilitas kesehatan termasuk dokter dan mendapatkan terapi obat. Nah, terapi obat ini harus diminum secara rutin. Ini menjadi satu catatan. Kenapa kok harus secara rutin? Sebetulnya banyak juga di negara-negara yang sudah maju itu terjadi suatu minum obatnya itu kadang-kadang juga tidak rutin atau compliance-nya tidak cukup bagus lah. Inilah yang sering menjadi tantangan kita. Kenapa kok compliance-nya tidak begitu bagus? Satu, kadang-kadang masyarakat itu suka berpikir, saya kalau minum obat terus nanti ginjal saya rusak. Itu kebalik. Karena kalau kita punya hipertensi tidak diobati dengan baik, pasti ginjalnya rusak. Tapi kalau dia minum dengan baik, obatnya diminum dengan baik, pasti ginjalnya juga tidak rusak. Nah ini kecuali ada faktor-faktor yang lain. Terus kemudian secara finansial harus membeli obat rutin setiap bulan. Kemudian juga menjadi satu permasalahannya adalah orangnya juga suka lupa. Nah inilah kadang-kadang menjadi tantangan kita bahwa obat itu harus diminum secara rutin. Dan kemudian kita juga mengontrol tekanan darah kita setelah minum obat secara rutin itu bagaimana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik dok. Jadi cukup banyak juga ya informasi yang bahkan nggak hanya untuk pasien-pasien yang sudah terkena hipertensi, tapi bahkan kita saja yang mungkin normal gitu juga harus mengikuti dari
perubahan gaya hidup tersebut agar bisa mencegah ya dari hipertensi. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya nih dok, korelasi dengan pencegahan ini. Mungkin dari yang saya sering lihat juga ya, dari pantau, dari mungkin pengalaman kehidupan saya, atau mungkin orang-orang di sekitar saya, itu lebih banyak prevalensi penderita hipertensi itu adalah orang lanjut usia atau orang dewasa. Namun, apakah sebenarnya mungkin teman-teman di luar sana yang seumuran saya, umur 20-an, atau bahkan di bawah itu, apakah mereka sebetulnya bisa terkena hipertensi, dok? Ya, memang ada korelasi antara tekanan darah dengan usia. Yaitu tekanan darah sistolik ini akan linier dengan peningkatan usia. Sedangkan tekanan darah diastolik akan meningkat ya sampai kurang lebih 55 tahun, usia 55, dan kemudian akan decline, dia akan menurun. Nah, yang menjadi satu masalah adalah apabila terjadi suatu peningkatan tekanan darah sistolik meningkat, maka risiko terhadap penyakit jantung koroner dan penyakit stroke ini juga akan meningkat. Ini yang harus kita atasi. Maka dengan bertambahnya usia, kalau kita melihat suatu epidemiologis nih, kita punya data epidemiologis di Indonesia berdasar penelitian yang sudah dilakukan Cross-Sectional Population-Based National Survey ini yang dipublikasi di Hindawi ini, dikatakan di sini bahwa kalau usianya 40-49 maka prevalensinya kurang lebih 35,6. Kalau 50-59 dia 51,3. 60-69 tahun 62,1, 70 tahun ke atas dia 74,1%. Jadi artinya dengan bertambahnya usia maka prevalensinya juga akan meningkat. Demikian, Gesa. Oke, baik dok. Jadi mungkin tidak menutup kemungkinan juga ya, berarti tidak pasti kalau misalnya kita masih lebih muda gitu, kalau kita nggak bisa sama sekali. Tapi walaupun prevalensinya lebih rendah, tapi angka kejadian itu mungkin masih terlihat gitu ya, dokter ya. Saya sampaikan sekalian yang umurnya 18 tahun sampai 29 tahun, itu prevalensinya 11,6% loh. Bayangkan, 100 orang usia 18 sampai 29 tahun itu 11 orang terkena hipertensi. Usia 30 sampai 39 19,3. Jadi artinya bukan berarti kalau orangnya itu masih muda tidak terkena darah tinggi. Apalagi sekarang saya dapatkan di tempat praktek kita, di praktek klinis kita, itu apabila papa mamanya itu hipertensi, maka anaknya itu akan terkena hipertensi di usia yang lebih muda lagi. 20 tahun, masih kuliah, datang ke tempat saya, dok saya kok darah tinggi. Ya ternyata papa mamanya hipertensi. Tadi Keisha kan mengatakan hipertensi tipe 1, tipe 2 itu sebetulnya hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Ya, hipertensi primer itu memang sesuatu yang berhubungan dengan genetik, faktor yang tidak diketahui. Sekunder itu yang diketahui, biasanya penyakit metabolik atau penyakit yang sudah diketahui penyebabnya jelas ya. Nah, yang primary hypertension tadi atau hipertensi primer tadi itu dia banyak juga orang-orang muda mulai terkena demikian di sini. Baik dok, jadi moralnya berarti mungkin dari bahkan seumuran saya, mungkin dari sedini mungkin gitu ya, itu harus langsung memperhatikan gaya hidup, apalagi mungkin sekarang anak muda lebih banyak terekspos ya mungkin dok dengan gaya hidup yang mungkin tidak terlalu baik gitu untuk dilaksanakan. Jadi mungkin bisa jadi pelajaran juga bagi kakak-kakak dan teman-teman semua. Nah sebetulnya pertanyaannya itu cukup segitu nih dok untuk mengakhiri talk show pada hari ini. Mungkin apakah ada pesan penutup nih dok kepada masyarakat, terutama bagi mahasiswa kedokteran yang mungkin mendengarkan talk show ini mengenai hipertensi nih dok? Oke, pada masyarakat atau juga teman-teman mahasiswa kedokteran nih ya. Jadi permasalahannya adalah saat ini hipertensi ini adalah satu penyakit yang cukup penting dan menjadikan suatu major problem. Jadi artinya masalah yang mayor, masalah utama, baik secara individu maupun secara kesehatan nasional. Jadi apa penyebab yang sering terjadi pada permasalahan secara
nasional ataupun di dalam pengobatan hipertensi. Yang masalah yang pertama adalah seringkali orang hipertensi ini tidak diketahui. Jadi artinya suka tidak terdeteksi. Nah, kalau boleh mahasiswa kedokteran ini kalau sedang melakukan suatu kegiatan sosial di masyarakat, pengukuran tekanan darah di masyarakat ini penting, sehingga nanti yang dulunya tidak tahu dia darah tinggi, maka dia bisa tahu bahwa oh saya ini punya darah tinggi ya. Nah, setelah dia punya ketahuan dia darah tinggi, maka ya segera ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan suatu pengobatan. Nah, inilah yang menjadi satu masalah adalah awareness of hypertension di Indonesia itu remains low ya, artinya masih rendah. Jadi ini yang menjadi suatu bantuan pada mahasiswa kedokteran untuk melakukan suatu deteksi dini terhadap hipertensi. Kemudian yang lain adalah memberikan suatu penyuluhan kepada masyarakat. Apa sih hipertensi, kemudian bagaimana mendeteksi, bagaimana mencegahnya, bagaimana, dan supaya kita tidak sampai terjadi suatu komplikasi yang berat, yang mengakibatkan suatu dampak secara personal kecacatan atau secara nasional terhadap dampak ekonomi, maka kita bisa mencegah supaya tidak terjadi suatu kondisi yang lebih berat lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter atas ilmu dan wawasan yang sudah diberikan pada GO Talk kali ini. Mungkin itu aja dok untuk hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan sehat selalu dokter. Terima kasih. Nah, sampai jumpa.